Ya, sahabat YouTube, jumpa lagi di channel saya, channel Skill Rumahan. Kali ini saya akan berbagi video pembuatan atau pemasangan daun pintu dan jendela, daun pintu gendong, jendela untuk di rumah saya di lantai 2, pintu yang menuju ke teras atau balkon lantai 2. Dan ini merupakan pekerjaan saya terakhir yang untuk pemasangan kusen atau pintu aluminium. Ini yang terakhir, untuk kamar-kamar sudah semua. Bahan-bahannya sama, tapi untuk pintunya rencana akan saya isi dengan isian pakai kaca riben tebal 5 mili. Ini jenisnya jendela-jendela gendong yang menyatu dengan kusen pintu, 3 tingkat atau 3 kotakan, 3 daun jendela. Ini daun jendelanya 3 buah, memakai jendela casement 3 profil. Sekedar informasi, ini adalah pekerjaan di rumah saya sendiri, jadi mohon maaf kalau umpamanya ada yang komen kok kerjanya lelet, nggak cepet. Ya mohon maaf, karena saya bukan tukang profesional, saya tukang dadakan yang saya buat pintu jendela ini juga buat rumah saya sendiri, jadi nggak apa-apa ya kalau lama ya. Mungkin tuh sahabat YouTube yang sama seperti saya, yang punya dana pas-pasan, yang mau menghemat, yang lagi bikin renov rumah, apa salahnya kita buat sendiri, gak usah buru-buru. Ketika kita libur dari pekerjaan utama kita bisa membuat sambil belajar. Saya juga baru pertama kali membuat pintu atau jendela aluminium, jadi mohon maaf kalau lama, tidak secepat tukang-tukang profesional emang yang di bidangnya. Untuk membuat kusen jendela untuk yang menuju ke teras atau balkon lantai 2 ini, saya memerlukan waktu bisa dibilang hampir 2 minggu. Yang dimaksud 2 minggu itu bukan 2 minggu setiap hari saya kerjakan, jadi 2 minggu setiap hari Minggu. Jadi kalau dihitung hari mungkin sekitar 2 harian, 3 hari. Karena saya mengerjakan ini setiap libur kerja. Kalau dihitung minggu ya emang butuh 2 mingguan. Cuma kalau dibilang setiap minggu, yaitu saya mengerjakan ini selama 2 hari atau 2 hari di hari Minggu, setiap hari Minggu.
Keuntungan mengerjakan sendiri, kita bisa mencicil, maksudnya untuk bulan ini kita bisa beli bahan untuk khusus yang kamar, 1 kamar, 2 kamar, tergantung kemampuan keuangan kita ya. Beda kalau sama kita borongkan ke tukang, kan mau nggak mau mungkin harus satu lantai harus bareng gitu kan. Kalau ini bisa kita ya sesuai kemampuan kita. Untuk cara pemasangan dan pembuatan sama ya. Untuk sahabat YouTube bisa nyari di YouTube juga. Saya di sini hanya berbagi video, mudah-mudahan sahabat YouTube yang lagi merenov rumah termotivasi untuk kita kerjakan sendiri. Lebih hemat. Menurut perhitungan saya mungkin lebih hemat hampir 50% ya. Dalam pembuatan kusen aluminium, kita harus benar-benar teliti dalam pemotongan, pengukuran, karena sekali potong salah itu tidak bisa diulang ya. Jadi sayang kita ntar buang-buang bahan. Jadi harus benar-benar presisi pengukurannya. Kalau kelebihan sedikit mungkin bisa dikurangin, cuma kalau sampai kurang itu susah, nggak bisa disambung. Beda ketika kita bahannya terbuat dari besi kayak pagar, itu mungkin kalau kurang kita bisa sambung, kita las. Kalau aluminium, bahan aluminium tuh tidak bisa, hampir sama kayak kusen kayu, itu harus benar-benar tepat pengukurannya. Kenapa saya kemarin sudah saya jelasin kenapa saya memakai bahan aluminium, karena untuk pengerjaan kusen aluminium, pintu aluminium tuh bisa menyusul ketika atap rumah udah nutup, udah jadi, udah aci, udah plesteran. Beda sama kusen kayu, pemasangannya bareng sama pemasangan batu bata atau hebel. Sedangkan rumah ini kan pelan-pelan, setiap libur saya kerjakan sendiri, butuh waktu yang cukup lama. Untuk fisiknya aja, kalau pengerjaan fisik khusus untuk lantai 2 saya memerlukan waktu hampir 4 tahun. 4 tahun ya emang lama ya, harus sabar untuk ya, cuma ya itu karena terbentur biaya, jadi saya gak bisa bayar tukang, jadi cuma bisa beli bahan, akhirnya ya seperti ini. Beda kalau kita kerjakan sama tukang borongan, semua harus duit, uang itu harus kita punya, harus cash, umpamanya 60 juta, 100 juta. Kalau kita kerjakan sendiri kita bisa ya pelan-pelan ya. Mudah-mudahan setelah pembuatan
jendela ini untuk lantai 2 bisa ditempatin ya. Emang kalau dilihat tuh tempatnya masih sangat berantakan, masih banyak sisa-sisa material yang belum saya bereskan. Emang untuk material-material itu masih saya pakai, steker masih saya pakai. Ini saya saat ini fokus pengerjaan pintu dan kusen aluminium untuk jendela. Itu rumah saya di rumah BTN subsidi tipe luas tanah 5x12 60 meter. Saya bikin 2 lantai, saya renov karena ya keluarga saya, anak saya ada 3, jadi kalau 1 lantai nggak cukup kamarnya, akhirnya saya naikin pelan-pelan. Ini untuk daun pintu saya memakai kaca riben tebal 5 mili warna hitam atau riben. Untuk kaca, pemasangan pintu kaca bisa dipasang ketika daun pintu sudah terpasang. Sedangkan ukurannya untuk atas bawah dibikin pas dengan diameter atau lebar dari daun pintunya. Sedangkan untuk lebar kanan kiri bisa ditambah 15 mili dari diameter lebar daun pintu. Jadi bisa dipasang langsung, tidak perlu dicopot seperti pemasangan daun pintu yang isiannya memakai triplek kemarin, Polywood. Dan untuk memakai kaca emang lebih gampang pemasangannya, terus yang kedua lebih murah, beda dengan yang isian Polywood yang dilapisin takosit. Untuk kaca ukuran 70 5 atau kali 199, hampir 2 meter. Saya beli dengan harga sekitar 200.000. Lebih murah daripada dengan memakai Polywood yang full meranti. Cuma kalau untuk kaca dipakai di pintu kamar ya kurang pantas ya. Jadi untuk isian kaca saya pakai untuk yang menuju ke balkon atau teras lantai 2.
rencana mau saya pasangin ntar stiker pasir yang warna putih itu, jadi agar bayang atau tidak bisa tembus langsung pemandangan dari luar ke dalam. Dalam pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela aluminium memang banyak kesulitan yang saya temui, terutama dalam pemasangan ya. Karena sebenarnya untuk pekerjaan seperti ini harus minimal ada memakai 2 orang, tidak bisa sendirian. Makanya saya cukup lama ya, mungkin kalau berdua bisa sehari, setengah hari juga mungkin sudah selesai ya untuk pemasangan seperti ini, pembuatan dan pemasangan. Cuma yang orang-orang yang tukang profesional, cuma karena semua saya lakukan sendiri, agak susah. Sebagai contoh untuk pengambilan gambar ya, karena saya sendirian, tidak ada yang bantu, jadi rata-rata video saya video yang stand atau diam kameranya, karena saya memakai dudukan, jadi tidak ada yang bantu untuk mengambil gambar. Jadi saya sangat susah untuk menjelaskan per detailnya cara pembuatannya. Karena kalau saya per detail pembuatannya, terus terang saya nggak bisa, karena harus megang kamera, terus tangan saya duanya harus bekerja, tetap nggak bisa.
sebenarnya harus ada yang ngambil gambar. Makanya rata-rata saya agak susah untuk menjelaskan per detail cara pembuatannya. Fokus, karena untuk menjelaskan per detail itu kameranya harus fokus sambil menjelaskan sambil bekerja. Rata-rata di video saya mengambilnya dari jarak yang cukup jauh, jadi untuk tidak terlalu fokus per detailnya, mohon maaf ya. Semoga video yang saya bagikan kali ini bisa menginspirasi dan memotivasi sahabat YouTube. Kalau mau sedikit berkeringat, bisa berhemat, bisa buat sendiri, dan jangan dibandingkan dengan tukang-tukang yang profesional yang emang di bidangnya. Ini hanya tukang-tukang rumahan, tukang buat keluarga sendiri, buat diri kita sendiri. Selain kita bisa berhemat, ada sedikit kepuasan batin buat diri kita bila kita memakai atau menggunakan hasil karya kita sendiri, walaupun mungkin kurang atau tidak sebagus bikinan tukang atau kita beli dari luar, cuma bisa buat kenang-kenangan buat kita. Sekali lagi terima kasih yang sudah berkunjung ke channel saya. Semoga video yang saya bagikan menginspirasi sahabat YouTube. Ini setelah selesai pemasangan,
Ini setelah ya saya pasangin ornamen, list kaca ornamen di tengah-tengah di kacanya agar sedikit klasik. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, dan terus semangat membangun.